Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru, asatid dan asatijah Pondok Pesantren Babus Salam Kuala Kapuas, dan yang saya hormati seluruh teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Baiklah, dalam kesempatan ini izinkan saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya menyampaikan kembali apa-apa yang telah diajarkan oleh guru kita tentang mengenai Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj bukanlah terjadi secara tiba-tiba, melainkan ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Lantas apa saja yang melatar belakanginya tersebut? Peristiwa ini diawali dengan meninggalnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan paman tercinta beliau yaitu Abu Talib. Terjadi pada tahun yang sama, pada tahun ke-10 saat kenabian. Dua orang yang sama-sama kita ketahui ini merupakan tameng terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bagaimana ketika Nabi mendapatkan berbagai tantangan-tantangan dari masyarakat Mekah pada umumnya di masa itu, maka paman beliau Abu Talib adalah orang yang pertama maju, yang membela Nabi, yang melindungi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara dakwahnya maupun fisiknya yang dimungkinkan tersakiti pada masa itu. Bila pun di rumah, bila pun di luar, ketika kesulitan saat menyampaikan dakwah, maka ketika Nabi pulang rumah, ada sosok yang menenangkan, yang memberikan pencerahan, dan mendapatkan rasa kasih yang mendalam, yang menenteramkan, dan rasa kasih yang mendalam ketika beliau mendapati awal perjumpaan dengan malaikat Jibril alaihi salam, ketika menerima puncak wahyu. Maka Sayyidah Khadijah adalah sosok orang yang paling menenangkan, yang paling mendamaikan, dan yang paling menguatkan. Jadi ketika di luar Nabi mendapatkan berbagai tantangan-tantangan dari masyarakat, maka ada tameng dari paman beliau yaitu Abu Talib. Begitu juga ketika di rumah beliau mendapatkan kegelisahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Ada sosok yang menenangkan, ada sosok yang memberikan pendamai, yang berwujud istri yang dicintai yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lalu keduanya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tentu diliputi rasa kesedihan yang mendalam, rasa duka yang sangat luar biasa. Maka para sejarawan pun menyepakati menjadikan tahun tersebut sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Maka Nabi pun melihat peluang harapan pada saku terhormat di antara Mekah dan Madinah, berjarak 100 km dari Mekah Al-Mukarramah. Beliau pun mencoba menempuh perjalanan pada satu wilayah yang dikenal dengan nama Taif. Beliau pun berharap pada satu suku terhormat bernama Bani Saqif yang bisa menerima dakwahnya. Lalu diajaklah kemudian anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harisah untuk menemani risalah dakwah beliau. Namun apa yang terjadi? Ternyata Masya Allah, ketika sampai di Taif, harapan yang membumbung tinggi itu, yang diharapkan dakwah bisa disampaikan dengan ketenangan, penerimaan yang baik. Tapi ternyata asa yang dihadirkan tidak sesuai dengan keharapan. Mereka merespon dengan tindakan hanya tidak mengecewakan, tapi juga menyakiti. Bila di Mekah Nabi mendapatkan perlakuan caci maki, lemparan kata-kata yang kotor, maka di Taif lemparan kata itu tidak hanya berubah menjadi cacian, namun juga berubah menjadi lemparannya sesungguhnya berupa bebatuan. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami situasi yang menyakitkan, tidak hanya kepada batin beliau, namun kaki beliau pun juga terluka. Sampai-sampai Zaid bin Harisah menjadi tameng Rasulullah, dan sampai-sampai kepala belakang beliau pun juga ikut terluka, sehingga keduanya pun memutuskan untuk mundur diri sejenak, beristirahat di satu kebun kurma milik dua orang anak yang bernama Rabi'ah. Ketika beristirahat di tempat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan kepada malaikat penjaga bukit di Taif itu. Mintakanlah kepada Muhammad, mintakan apa yang dia mau, maka taatilah. Disinilah titik pembelajaran yang penting bagi kita, wahai para santri sekalian. Ketika malaikat sampai di hadapan Rasulullah, malaikatnya berkata, "Ya Rasulullah, apapun yang kau pinta akan ku taati. Seandainya saja saat ini kau memerintahkanku untuk mengangkat bukit yang ada di Taif itu, kemudian menimpakan kepada penduduk yang menyakitimu, maka seketika akan kulakukan." Maka mari kita lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, jangan lakukan. Fa innahum qaumul la ya'lamun. Boleh jadi mereka melakukannya tidak untuk diniatkan melukai, tidak diniatkan untuk menyakiti, namun mereka melakukannya, mereka hanya tidak tahu tentang hakikat sesuatu, mereka tidak tahu manfaat dari agama ini. Maka aku berharap esok lusa ada keturunan-keturunan dari Bani Saqif, keturunan-keturunan dari Taif ini yang kelak beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berdoa. Marilah kita sama-sama perhatikan permohonan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi asku ilaika da'fa quwwati wa qillatun hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saat ini aku mengadu kepadamu tentang lemahnya diriku, tentang kelemahan diriku dan kurangnya dayaku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, duhai yang sempurna kasih dan sayangnya, Anta Rabbul Mustad'afin, aku menyadari dan meyakini bahwa engkau adalah Rabb, perawat bagi setiap orang-orang yang lemah dari golongan yang terlemahkan. Wa anta Rabbi, dan engkau Rabb yang merawatku, yang menyayangiku dan yang mengasihiku. Ila man taqilni, setelah perlakuan di Taif ini, kemana lagi ya Allah engkau memperkenankanku untuk melangkah menyampaikan risalah dakwah? Ila ba'idi yatahajjamuni, apakah ke tempat yang masih jauh, yang dimana di situ ada sekelompok orang yang akan menyakitiku? Au ila aduwim malaktahu, atau ke tempat yang masih dekat, yang dimana ketika aku sampai di tempat itu ada orang yang tidak suka kepadaku, lantas akan menyakitiku lagi. Illam yakum bika ala ghadabun fala ubali.
Ilam yakum bika ala ghadabun fala ubali. Aku menerima ya Allah sepanjang kau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Engkau sampaikan aku ke tempat engkau sampaikan aku ke tempat yang jauh dan berpotensi menyakitiku, atau ke tempat yang masih dekat dan berpotensi aku sakiti kembali, aku menerima ya Allah. Walakinnar rahmatali awsa', dan aku meyakini bahwa kasihmu kepadaku sangatlah luas atas dari perlakuan-perlakuan yang menyakitkan itu. Ilahi, ya Allah, aku bersandar kepadamu sepenuhnya. Malam tuzil alayya ghadabak wala hilla alayya sakhatuk, sepanjang kau tidak turunkan kemarahanmu kepadaku atau tidak hadir murkamu kepadaku. Ilaikal utba hatta turda wala haula wala quwwata illa bik. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu, mengharapkan ridhamu, dan segala daya, upaya dan kekuatan aku kembalikan kepadamu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jawaban inilah yang kelak menggetarkan arsy dan menghadirkan undangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah Isra Mi'raj yang kita peringati saat ini. Maka apa salah satu hikmah yang dapat kita ambil pada peristiwa tersebut? Salah satunya ialah bahwa setiap apapun niat baik kita, maka Allah akan menghadirkan tantangan-tantangan yang menguji kesungguhan kita dalam mewujudkan niat tersebut. Jangan pernah kita mengira bahwa setiap usaha kita seperti menuntut ilmu di pondok pesantren ini akan berjalan dengan baik, sebagaimana peristiwa sebelum Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap usaha dan niat yang memiliki dampak baik bagi diri kita maupun orang lain akan dihadapkan pada ujian yang hikmahnya untuk melihat keseriusan kita dalam melakukannya. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulal jannah walamma ya'millahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Janganlah kau mengira bahwa kau akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan orang-orang yang sabar. Pada akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan kesabaran sehingga Allah mampukan kita untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Saya minta halal minta ridha jika ada salah kata dalam penyampaian tadi. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Mau dengarkan? Menonton TV sambil bernyanyi, makan buah kecapi, niat hati hanya berbagi. Jika ada salah kata, I am sorry. Lagi, kucing anggora baru lahir tapi sayang dimakan buaya. Ini pantun saya yang terakhir. Tepuk tangan buat saya. Minum sirup pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.